Suatu ketika Bapak Jang, pekerja konstruksi bangunan, menemukan seorang anak kecil. Anak kecil tersebut bernama Honwoo yang hidup sendirian yang tidak diketahui latar belakangnya. Hingga akhirnya Bapak Jang pun mengasuh Honwoo sebagai anaknya. 혜민은 그냥 믿으시겠어? 인적 Ketika dewasa, Honwoo selalu menimbulkan masalah di sekolahnya. Di lain sisi, Honwoo sedang membantu ibunya, yaitu istri Pak Jang, di kantin. Dan datanglah beberapa orang akuntan di kantin. Honwoo pun merasakan hal aneh karena mendengar apa yang telah ia dengar dari pembicaraan para akuntan. 건 대체 누가 Kemudian Honwoo pun bergegas menemui Pak Jang. Ia mencoba memberitahu dan menjelaskan itu kepada Pak Jang. Namun Pak Jang tidak menghiraukannya. Di keesokan harinya, Honwoo beserta ibunya terkejut melihat sebuah berita di TV. Karena Hibit Construction diberitakan telah mengalami kebangkrutan. Honwoo yang mengetahui hal tersebut bergegas mencari tahu apa yang telah terjadi. Honwoo yang tiba di lokasi konstruksi pembangunan melihat para pendemo yang menuntut kebangkrutan Hibit Construction. Honwoo langsung menyerang para penjaga keamanan dan terjadilah perkelahian. Tiba-tiba datang seorang perwakilan dari firma akuntansi TEL. Ia memberitahukan jika Hibit Konstruksi sudah tamat berakhir dan tidak bisa diselamatkan lagi. Walaupun Honwoo menang dan bisa menghabisi para penjaga keamanan. Kemarahan dan kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah, karena sebuah kertas dan tulisanlah yang bisa berkuasa. 이따위 싸고 줄 아는 그게 성공인 줄 아는 Pada malam harinya, Honwoo mencari Pak Jang di lokasi konstruksi pembangunan. Akan tetapi di situ Pak Jang telah jatuh dari atas bangunan dan telah meninggal. Maka dari itu Honwoo pun berusaha keras mencari informasi dan kebenaran tersebut dari sebuah surat kuasa tentang firma TEL, di mana jaksa, polisi, dan lainnya tidak tahu. Mereka memberitahu jika akuntan mempunyai sebuah wewenang. Karena semua itu terjadi pada Pak Jang dan Honwoo beserta keluarganya, Honwoo pun memutuskan ingin mencari tahu semuanya dengan cara menjadi seorang akuntan. Dan mulailah Honwoo belajar keras dan serius. 먹고 해라. Suatu ketika akhirnya Honwoo telah diterima sebagai karyawan staf firma akuntansi TEL. Honwoo diterima melalui jalur tes buta dengan ijazah lulusan SMA. Di situ Honwoo salah satu lulusan SMA yang bisa menjadi karyawan di antara para karyawan baru lainnya. Saat sesi latihan staf akuntansi baru, saat sambutan dari Wakil Presiden Han Jeng-kyu, sedikit kehebohan telah terjadi. Jika karyawan yang duduk di samping Honwoo melakukan perundungan dengan menyebarkan fakta Honwoo karena latar belakangnya dari SMA. 너만 몰랐네? 아이 그 주인공이 되셔야 가르치는 건데 고정 Kemudian suatu kejadian di mana Honwoo tidak mendapatkan sebuah tugas di hari pertamanya bekerja dan sama sekali dicuekin, tidak dipedulikan sama sekali. Di situ Honwoo tetap berusaha keras agar bisa diperlakukan sama dengan karyawan lainnya. Di suatu ruangan, Wakil Presiden Han Jeng-kyu memperlihatkan sebuah lamaran pekerjaan kepada anaknya Hyung-woo. Ia mengatakan bahwa Sung-ju menggunakan wewenangnya untuk memperkerjakan Honwoo. Kemudian berlanjut saat berkeliling area untuk perkenalan masing-masing ruang staf kantor departemen. Honwoo mencari keberadaan Han Seung-ju. 거의 없겠죠?
Sementara itu Kang Hyun merasa janggal atas hasil audit keuangan yang sedang ia tangani. Kemudian di lain tempat, Wakil Presidir melakukan pertemuan dengan pimpinan People Entertainment. Mereka telah membicarakan tentang masalah audit, tentang saham yang akan diambil alih oleh perusahaan Sangha. Wakil Presidir menyarankan agar membuat opini wajar tanpa pengecualian. Begitu kondisi uang stabil dengan rekapitalisasi, People Entertainment bisa mengambil alih perusahaan lagi, sehingga pimpinan dan sang putra bisa aman. Dan Wakil Presiden Han Jung-kyu siap membackingi People Entertainment. Lalu ketika Hyung-woo berpapasan dengan Kang Hyun, Hyung-woo mengingatkan perkataannya dulu, bahwa dulu Kang Hyun mengatakan jika melakukan yang terbaik bukanlah yang terbaik saat menjadi staf baru. Yang mana ketika itu Hyung-woo memaksa untuk meninjau semua rekening, yang hampir menghentikan Kang Hyun menyelesaikan laporannya tersebut. Di mana maksud semua itu Kang Hyun dicegah agar tidak bekerja sebaik mungkin dengan cara mengungkit masa lalu, yang mana Hyung-woo tidak suka atas kasus masa lalu tersebut. Sementara Hyun-woo berusaha keras sebaik mungkin agar bisa mendapatkan tugas di kantornya. Namun karyawan lain sedikit pun tak mempedulikannya, sehingga membuatnya sedikit frustasi. 없어서 일을 하고 싶다 요청드리는 겁니다. 장호 선생을 필요로 하지 않는데 그만한 이유가 있다. Setelah itu Hyun-woo selintas melihat Seung-ju. Bergegaslah ia lari mengejarnya, namun ia kehilangan jejaknya. Kemudian Hyun-woo pergi ke atas untuk mencari udara. Tanpa disadari, Seung-ju berada di samping Hyun-woo. Hyun-woo terdiam dan berusaha pergi. Akan tetapi Seung-ju menasihati Hyun-woo, buktikan atas semua nilaimu untuk memenuhi anggota tim. Dan berkata jika semua sangat beresiko, karena Hyun-woo tidak kuliah dan tidak diketahui kemampuannya, dan belum tahu pengalaman kerjasama timnya. Kenapa harus terburu-buru ke firma akuntansi TEL sampai tidak kuliah? Sampai-sampai para akuntan tidak peduli sama dirinya. Apa yang diinginkan Hyun-woo sampai bisa ke sini? Seung-ju pun tak mau tahu alasan Hyun-woo kenapa di sini. 뵀던 거죠? 여기 들어와서. Pada keesokan harinya Hyun-woo yang tiba di kantor melihat rekan-rekannya yang sibuk bekerja dan dirinya melihat komputernya yang tetap kosong. Dia pun teringat perkataan Seung-ju, buktikanlah bahwa dirimu bisa memenuhi nilai atas kerjasama tim. Hyun-woo pun langsung berinisiatif melakukan pekerjaan dengan cara membersihkan dan mengelap meja, menyapu lantai, merefil kebutuhan yang kosong, serta membuang yang sudah tidak perlu dan tidak berguna. Dan Hyun-woo mencoba untuk membantu para karyawan yang ingin menyalin berkas-berkas pekerjaan mereka. Mulai dari situlah Hyun-woo diperhatikan dan dibutuhkan oleh para akuntan. Sampai-sampai Hyun-woo pun dipercaya oleh para akuntan bertugas untuk menyiapkan ruang rapat para akuntan. Hingga terdengar kabar tersebut ke Seung-ju, jika Hyun-woo dijuluki sebagai Jang penurut. Seung-ju pun menghampiri Hyun-woo di ruang rapat yang sedang dipersiapkan. Seung-ju berkata, apakah ini terbaik selain marah? Dan tahukah orang menyebut kamu apa? Dan bagaimana kamu bisa tersenyum begitu saja? Hyun-woo berucap, setidaknya diriku terlihat, meskipun aku penurut, diriku bisa terlihat. Dibanding tidak terlihat, itu adalah kemajuan yang sangat besar. 내가 뭘 잘못하고 Kemudian Han Seung-ju bertemu dengan Wakil Presiden Han Jung-kyu, yaitu ayah dari Han Seung-ju sendiri. Dan timbul sedikit perdebatan tentang perekrutan Hyun-woo yang hanya lulusan SMA. Wakil Presiden menginginkan untuk Hyun-woo segera dipecat. Akan tetapi Seung-ju berucap, sifat ayah akan ketahuan dan menunjukkan sifat aslinya, yang mempunyai sifat serakah dan bermuka dua, yang tak banyak orang tahu. Seung-ju bisa menghancurkan segalanya untuk ayahnya itu. Seung-ju pun memperingatkan ayahnya tersebut, jangan menyentuh siapapun mulai saat ini. Dari situlah Seung-ju mengajak Hyun-woo untuk bergabung dengan timnya.